Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Profesor Tirta Musitama di channel ini terkait dengan ngobrolin skripsi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hal yang penting ya, yang menarik yaitu bagaimana kita menentukan topik penelitian. Tetapi saya akan memulai dari 5 pertanyaan yang seringkali membuat kalian itu melakukan kesalahan. Maka hindari ya dari 5 kesalahan tersebut. Nah, di sini kita bisa membahas tentang tanya jawab skripsi, di ngobrolin skripsi, di hashtag ngobrolin skripsi ya, bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Baik, kenapa sih menentukan topik skripsi ini penting? Karena topik skripsi ini diawali ya, sebagai hal yang awal, titik keberhasilan kamu menyelesaikan skripsi. Nah, oke. Nah, kita akan mulai ya. Ada 5 poin yang akan saya bahas di sini. Oke. Nah, yang pertama adalah apa minat penelitian kamu? Nah, kalau untuk membahas itu ya, saya kira penting sekali. Bagi yang belum, subscribe silahkan ya subscribe di sini ya. Kamu akan mendapatkan informasi seputar penelitian tentunya ya, menyelesaikan, skripsi kamu atau mungkin tesis dan disertasi ketika ini applicable. Yang pertama adalah apakah, minat penelitian kamu. Nah, ini menjadi hal yang penting ya buat, kamu karena kalau kamu bisa memulai dengan minat ya, itu bakal kamu, selesaikan gitu sampai akhir nanti gitu. Dari awal walaupun itu mungkin kelihatannya susah ya atau, sangat menantang ya topik-topik itu, tapi kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena kamu bisa penuh semangat gitu menyelesaikan, minat itu ya. Minat itu bisa dimulai juga kalau misalnya, selama kuliah ya, karena kan penelitian skripsi ini adalah salah satu tugas akhir saja ya, di ujung saja ya, satu bagian dari, studi sarjana kamu. Kamu sudah punya minat-minat ya, dari tahun pertama, kedua, ketiga, atau kamu melanjutkan saat magang dulu misalnya kalau ada magang ya, saya yakin di kampus kamu juga pasti ada magang ya kan, karena begitu banyak, program di berbagai kampus di seluruh Indonesia ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, atau kalau di BINUS ada enrichment program ya yang sudah mulai duluan, itu banyak sekali hal seperti itu. Nah, kamu teliti lagi, minat itu bisa muncul dari mana. Bisa juga kamu dialog ya, berdiskusi dengan orang tua kamu, saudara kamu, teman-teman kamu tentang minat ya. Karena ini tadi, poinnya adalah ketika minat ini kamu bisa selesaikan, ya kan, bisa tentukan gitu maksud saya, itu kamu akan menyelesaikannya sampai akhir. Nah ya, itu adalah yang poin yang pertama, yaitu terkait dengan, apa minat penelitian kamu. Nah, kemudian setelah kamu tentukan minat kamu, ya tentang topik itu, ya dan kamu sudah meneliti, dalam berbagai mungkin ada makalah atau kamu ikut kegiatan kemahasiswaan gitu ya, sudah banyak ya terkait dengan itu. Nah, kamu nanti akan tahu ya, apakah topik penelitian itu sebenarnya ada di bidang studi kamu. Loh kok bisa gitu Prof? Pertanyaannya kok kayaknya, aneh gitu ya. Ya topik penelitian ini pasti ada di bidang studi ini. Nah belum tentu gitu ya. Nah gimana caranya? Karena minat kamu kan tumbuh ya, tumbuh berkembang. Tentu misalnya dalam studi kamu itu, pengetahuan kamu, ya pemahaman kamu kan berkembang ya. Nah bisa saja topik penelitian ini sebenarnya nih ada di bidang lain, iya kan? Nah, atau kalau misalnya saya start dari, hubungan internasional ya, di studi yang saya, geluti gitu ya, itu topiknya sangat bermacam-macam. Misalnya dari aspek security ya, aspek keamanan, pertahanan, perang dan damai gitu ya, konflik terorisme gitu. Nah, atau juga yang terkait dengan misalnya ekonomi politik internasional, ya, mau studi tentang pembangunan, investasi, keuangan, perusahaan multinasional, banyak kan? Atau studi-studi tentang isu-isu transnasional, isu-isu yang mengaitkan, eee aktor-aktor non-negara misalnya khususnya masyarakat, khususnya kelompok-kelompok masyarakat, individu, dalam hubungan internasional. Lah, banyak sekali itu, apa namanya, ruang lingkupnya. Nah, di sini yang maksud saya, kamu harus menentukan ya. Tentu ya biasanya sih itu ada dalam ruang lingkup kamu gitu atau dalam ruang lingkup bidang studi kamu. Tapi bisa saja
kamu tiba-tiba minat kamu lain, misalnya ya, hubungan internasional tiba-tiba kamu punya minat tentang kuliner gitu, boleh nggak? Nah itu harus ditanya sama pembimbing kamu juga. Nah kira-kira menurut kamu boleh apa nggak? Bisa apa nggak? Lalu bagaimana mengaitkan itu, bidang kuliner itu dengan bidang studi kamu, minat kuliner kamu dengan bidang studi kamu itu gimana, ya kan? Apakah misalnya perusahaan multinasional yang menyediakan, pasokan makanan ya logistik, di daerah konflik misalnya ya kan, nah itu ada aspek-aspek kulinernya. Misalnya ya saya bukan ahli kuliner, tapi itu contoh yang ekstrim saja. Nah ini penting karena bagaimanapun juga studi kamu ini ya atau kesarjanaan kamu S1 kamu ini adalah di bidang studi yang kamu sekarang mau pilih, ya kan. Tentu harus memiliki warna sesuai dengan bidang studi kamu. Nah ini terkait ya dengan, hal yang berikutnya yang ketiga ya, yaitu, bagaimana kamu akan melakukan, penelitian ini ya. Nah, yang ketiga adalah apakah topik yang sudah kamu pilih tadi ya, itu membutuhkan satu pendekatan khusus. Nah, pendekatan khusus apa, Prof? Nah, ini kalau misalnya ya, kalau pendekatan khususnya itu misalnya, terkait dengan apakah ini hanya bisa didekati satu disiplin saja. Cukup dari bidang, studi kamu saja gitu ya, monodisiplin. Ya, jadi, tidak melibatkan, bidang studi yang lain atau disiplin yang lain. Itu sederhananya monodisiplin ya. Nah, apakah yang kedua gitu, yang multidisiplin memang membutuhkan ada, disiplin yang lain dalam penelitian kamu, tetapi dalam multidisiplin ini pendekatan itu masing-masing masih dalam batasnya, ya analisisnya itu ada dalam bidang studi itu. Misalnya di sini ada, ekonomi ya, di sini ada politik katakan begitu ya, satunya. Nah, yang di, ekonomi ini tetap, melakukan analisis tapi tetap di batas analisis ekonomi saja. Nah, sisi yang lain misalnya yang politik gitu ya, tetap analisisnya juga tetap pada aspek politik saja, tidak ada yang kombinasi ya, bukan ekonomi politik ya, karena ada ekonomi saja atau politik saja, dia ada boundaries-nya, ada batasnya. Nah ini kalau multidisiplin. Nah kalau interdisiplin, nah apakah minat penelitian kamu itu membutuhkan ya, kajian dari, 2 disiplin ya yang berbeda kemudian kamu, sama-sama menganalisis itu. Artinya digunakan analisis tadi misalnya saya ambil contoh yang ekonomi dan politik tadi ya, analisis ekonominya masuk, analis politiknya masuk gitu ya, sehingga disintesakan, digunakan dalam penelitian sesuai dengan minat kamu itu. Nah itu kira-kira ya, dari, pendekatan khususnya perlu apa tidak. Nah, oke. Nah, sampai sini ya, masih banyak loh, masih ada poin-poin lagi yang bisa saya sampaikan. Tentu yang kalau melihat ini menarik silahkan di-subscribe ya, yang belum subscribe, oke. Nah, sekarang ada, pendekatan yang keempat, poin yang keempat yaitu terkait dengan, apakah, mulai dari lapangan atau literatur. Nah, ini penting banget juga, ini penting ya, penting. "Loh Prof, kenapa sih kok kayaknya simpel banget, sederhana banget dari lapangan?" Iya bisa aja, dari literatur juga bisa aja. Memang betul, ya dua-duanya bisa. Justru itu yang menjadi sangat penting di sini ya. Kalau misalnya kamu melihat bahwa, minat kamu tadi ya, ya sudah sesuai dengan bidang studi kamu ya, dan kamu juga sudah tahu pendekatan apa yang akan diambil gitu ya. Terus kamu mau mulai nih secara praktikalnya. Wah, saya mau mulai dari problem yang ada di masyarakat deh, atau ada yang di lapangan, atau yang ada dalam perusahaan. Ya, jadi kamu lihatnya itu fenomena-fenomena yang ada di lapangan itu. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting ya. Bagaimana fenomena-fenomena di lapangan itu yang kemudian membuat kamu, "Oh, ini ada masalah nih, ada masalah yang harus saya selesaikan." Nah, itu hal ya yang bisa jadi titik awal kamu, ya kan. Tetapi saya tahu juga, saya paham juga bahwa tidak semua mahasiswa itu, apa namanya, nyaman dengan itu, harus lapangan gitu ya. Tetapi, kayaknya saya, lebih suka mulai dari research gap, dari literatur. Saya banyak baca-baca literatur dan di situ kayaknya ada nih gapnya ya, antara penelitian sebelumnya itu ada inkonsistensi, ada kontroversi, ada yang belum selesai misalnya. Ada yang masih bisa dilanjutkan, masih ada kontribusi yang masih bisa perlu saya teliti di sini. Nah, kan gitu maksudnya dari riset gap ini ya. Kalau di situ bisa ditempuh misalnya dengan membaca literatur-literatur terdahulu, kemudian kamu menemukan hal-hal yang, oh satu dengan yang lain ini bertolak belakang misalnya. Kamu ingin, saya mau ingin kontribusi gimana caranya ini bisa sintesis deh gitu ya. Atau kamu justru ingin meneliti di kelompok yang
satu gitu ya, misal kelompoknya X dan Y gitu. Wah ini saya ingin melihat, kelanjutan dari kelompok yang X ini gimana, ya. Dari gap-nya dalam penelitian atau dalam literatur terdahulu, itu boleh banget, ya kan. Nah, di situ nih contohnya ya, pertanyaan yang keempat. Tapi, ini tapi ya, in the end of the day, itu ada kombinasi nanti ketika kamu mulai menyusun dalam pendahuluan. Nah, kombinasi antara literatur, ya research gap dan juga dengan apakah yang terjadi dalam literatur itu juga ada fakta-faktanya di lapangan. Karena ini saya bicara dari konteks, sosial humaniora ya, social science gitu ya, ilmu-ilmu sosial humaniora. Tentu, penelitian kita itu harus bisa memberikan manfaat juga kepada masyarakat atau kepada kehidupan nyata, perbaikan dalam kebijakan publik misalnya ya, seperti itu. Ataupun juga sebaliknya, kalau misalnya dari konteks tadi mau mulai dari, problem solving. Nah, problem solving itu juga tidak serta-merta kemudian, "Wah, kalau gitu tanpa teori ya Prof, tanpa literatur ya?" Enggak juga. Jadi problem itu ketika sudah mengerucut nanti, problemnya apa yang mau dipecahkan, karena ini karya ilmiah, mengikuti tahapan-tahapan ilmiah, jadi kamu harus juga baca literatur-literatur terkait dengan hal tersebut. Nah, oke ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, tapi ya masih ada satu hal lagi nih, ya satu hal lagi yang bisa kita bahas ya, yang sangat menarik, yang tentu perlu menjadi perhatian kamu agar, penentuan topik kamu itu keren ya. Oke, keren itu ya artinya selesai gitu ya. Nah, yang poin di sini yang ingin saya maksudkan adalah apakah mulai dari umum atau khusus, ya. Sudah tahu minatnya apa, sudah tahu minatnya itu sesuai dengan bidang studi kita, sudah tahu itu kemudian, memerlukan pendekatan apa gitu ya. Kemudian juga sudah tahu apakah itu mau dari lapangan atau dari literatur. Nah yang kelima nih, ya kamu mau memulai dari hal yang sifatnya umum, ya, yang general. Ya, hal-hal yang fenomena-fenomena besar yang general kemudian kamu kerucutkan, ya kan, menjadi lebih spesifik, lebih khusus, lebih fokus, ya. Itu adalah pendekatan yang sifatnya lebih, deduktif ya, atau kamu mencoba melakukan pendekatan yang dari hal yang spesifik, yang khusus ya, kemudian kamu abstraksikan ke hal-hal sifatnya yang lebih umum ya, atau dalam konteks ini adalah pendekatan yang induktif. Nah, ini ya tentu, bisa apa namanya, bermacam-macam, penentuan ini ya. Kembali lagi karena kamu adalah seorang peneliti ya, yang akan menentukan ya, mana yang paling cocok ya, yang sesuai dengan apa, keahlian kamu, kapasitas kamu, ataupun juga arahan-arahan dari pembimbing. Tetapi yang terpenting biasanya ya, ini clue-nya nih, biasanya dalam hal ini kalau kamu ingin menentukan salah satunya, itu kalau yang umum, yang general ke khusus, yang lebih pendekatannya deduktif, ini bahasa saya sederhana banget ya, biar mudah dipahami gitu ya. Ya, itu lebih pada pendekatan sifatnya kuantitatif ya. Artinya start-nya itu sudah dengan hal-hal yang, fix ya, relatif fix ya, teori, konsep ya, variabel begitu ya, kemudian diusahakan operasionalisasinya gitu. Nah, tapi, kalau yang sifatnya spesifik ke umum, biasanya pendekatan kualitatif, yaitu melakukan pendekatan, ya mencari hal-hal yang spesifik di lapangan, yang sifatnya kualitas, observasi, interview ya, wawancara, kemudian akan dinaikkan, bahasa saya sederhana, diabstraksikan gitu ya, ke hal sifatnya lebih umum dan nanti menjadi sebuah teori ya, menjadi konsep, menjadi satu teori gitu. Nah, nggak ada yang salah, nggak ada yang paling powerful ya di antara semua ini, semuanya sama aja, semuanya oke, tergantung tadi pertanyaan penelitiannya, setelah tahu permasalahan penelitiannya, nah pertanyaan penelitiannya sehingga kamu bisa nanti menentukan pendekatan penelitian apa yang cocok. Nah, itu tadi 5 pertanyaan yang bisa meng-guide kamu untuk menentukan topik penelitian kamu ya, yang tips ini sangat praktikal ya. Kalau kamu ingin lihat hal-hal atau membaca lebih detail silahkan banyak berserakan di buku-buku dan juga banyak di, internet ya, dengan penggunaan AI pun kamu bisa mendapatkan ini. Tapi apa yang saya sampaikan adalah genuine ya dari pengalaman saya, membimbing ya menjadi mahasiswa juga membimbing mahasiswa S1, S2 maupun S3. Baik,
Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe saya sekarang di channel ini maupun di sosial media yang lain untuk mendapatkan update-update terkini ya, terkait dengan topik penelitian, ya presentasi yang bagus, menjadi seorang sarjana, bahkan seorang magister maupun doktor ya. Terima kasih banyak, sukses buat kalian semua, semua pejuang skripsi bisa menjadi sarjana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video saya yang lain.